Gabra. Baca doa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, nggak kompak. Udah makan semuanya? Belum. Kan tadi sudah istirahat, jajan. Nggak ada jajan tadi? Tidak. Ada jajan tadi? Tidak. Ngapain aja tadi istirahat? Kerjain tugas. Main. Udah. Coba kompak. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan mengenai bimbingan klasikal. Nah, yang ribut, yang bicara sama temennya, ibu suruh ke depan jelasin apa yang ada di PPT. Nah, yang ribut, yang bicara sama temennya, yang ngotak sama temennya ke depan. Ada lagi yang bicara. Mau ke depan? Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan bimbingan klasikal kita mengenai bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada yang kelihatan gambar di depan? Ada. 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 Nah, kira-kira gambar yang pertama ini gambar mengenai apa? Sekolah. Ya, ada sekolah. Oke. Nah, ada sekolah ini kira-kira dia sekolah apa? SMA. Oke, SMA. Ya. Terus yang gambar kedua, Di pabrik. Rancang. kira-kira dia sekolahnya di mana? Teknologi STM. Oke, ada yang nyebut STM, ada yang Dinding nyebut mesin. teknik mesin. Oke. Ada Pak. Madulah. Ini salah satu contoh dari siswa yang sekolahnya di SMK atau sekolah menengah kejuruan namanya. Yang ketiga, kira-kira ini siswa sekolahnya di mana? Presiden. Di mana? Oke, ada yang nyebutnya pesantren, ada yang nyebutnya madrasah. Nah, jadi ini merupakan siswa yang sekolahnya di madrasah aliyah. Nah, kira-kira dari gambar yang tiga ini, menurut kalian apa sih topik pembahasan kita pada hari ini? Pendidikan. Pendidikan, oke. Nah, kita lihat. Jadi topik layanan pendidikan klasikal kita yaitu sekolah lanjutan setelah lulus dari sekolah SMP. Tujuan dari layanan mengenai topik kita tadi, yang pertama, siswa memahami sekolah lanjutan setelah lulus dari sekolah SMP. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi sekolah lanjutan. Bagaimana kalian bisa tahu apa sih sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP yang tepat menurut kalian? Yang ketiga, kata ibu, yang ribut ibu suruh ke depan. Asyakin ke depan lagi.
Mau ke depan. Bahkan. Yo. Apa ini lagi yo? Oh, tadi yang malah lo. Apa? Nah, kita lanjut. Tujuan layak baca yang ketiga yaitu siswa mampu mengambil keputusan sekolah yang akan dia pilih sesuai dengan potensi diri dan minatnya. Bagaimana kalian bisa menyesuaikan nanti sekolah lanjutan sesuai dengan minat dan bakat kalian? Nah, menurut kalian apa sih pengertian dari sekolah lanjutan? Ada yang tahu? Ada yang tahu sekolah lanjutan itu apa? SMA. Ibu minta Farel, menurut Farel, apa sih sekolah lanjutan itu? Farel apa? Oke, sekolah lanjutan. Setelah kita lulus dari SMP, kalian apa sih itu sekolah lanjutan? Nah, jadi apa? Ibu minta Azam Rafi coba bacain sekolah sini bantuin Punya waktu. Dimana dan sembarangnya. Pokoknya ada nama yang tahu. Ya sudah. Ini yang 5 sendiri. Aku tidak ada. Ibu minta Rafa berdiri. Berdiri. Ada Rafi dah baca. Kata ibu berdiri. Berdasarkan soalnya dijelaskan itu. Nah, jadi ada kalian lihat di depan, Nah, sekolah lanjutan merupakan jenjang pendidikan setelah kalian lulus
dari SMP. Bagaimana nanti kan kalian akan memasuki dunia pekerjaan. Bagaimana sebelum kalian lanjutkan ke dunia pekerjaan, kalian harus menempuh pendidikan sebelum masuk ke dunia pekerjaan. Seperti contohnya setelah kalian lulus dari SMP ini, kalian ingin minatnya sekolah lanjutan kemana? Ada yang mau lanjut ke SMA? Ada yang angkat tangan yang mau lanjut ke SMA? Kira-kira yang mau? Ya, silakan turunkan dulu tangannya. Nah, kira-kira yang pilih sekolah SMA, ada yang tahu jurusannya di SMA itu apa aja? Ya, IPA, bahasa, Inggris. mengenai sekolah lanjutan di SMA Jerman. Nah, jurusan yang ada di SMA yaitu jurusan ada IPA tadi katanya, jurusan IPS, terus bahasa. Ada lihat ada berapa sampai belakang? Kabur dikit. Kabur dong, dikit dulu ya. Nah, jadi di jurusan IPA atau ilmu pengetahuan yang tadi yang pilih sekolah SMA, kira-kira kalian pilih jurusan apa nanti di SMA? Yang pilih jurusan IPA, yang pilih sekolah SMA siapa? Angkat tangannya dulu. Angkat tanganmu. Yang pilih sekolah SMA terus jurusannya IPA, coba angkat tangan. Asik. Kalau anda jadi dokter, jurusannya Hafiz, Farel, Rivaldo, nah kalian kan ini mau jurusan IPA. Nah kira-kira dengan jurusan IPA yang kalian pilih itu apakah kalian mampu? Apakah kalian mampu? Oke, benar. Kan kalian minatnya IPA. Terus nanti ke depannya setelah kalian lulus dari SMA, kira-kira apa sih jurusan yang ingin kalian minati setelah dari lulus SMA dengan jurusan IPA? Kedokteran. Apa? Dokter gigi. Oke, Farel dokter gigi. Hafiz mau apa? Asik. Setelah lulus dari SMA dengan Kesi memilih jurusan IPA, kira-kira nanti ke depannya apa? Dokter Kesi. Dalam jurusan di jenjang SMA, jurusan IPA ada mata pelajarannya yang ekstra atau yang menguras pikiran. Ada fisika, ada kimia. Ada yang tahu fisika? Fisika itu hitungan. Kan kalau di SMP kan ada kan hitung-hitungan. Nah itu kalau di SMA nanti termasuk dari fisika. Terus ada kimia. Kimia itu termasuk dari zat-zat, tentang zat-zat. Ada kalian belajar di SMP. Sekarang ada belajar tentang zat. Ada. Nah jadi itu termasuk dari kimia. Biologi ini termasuk sedikit.
biologi tentang anggota tubuh atau tentang lingkungan bisa. Dan yang pasti jurusan IPA ada masuk matematika. Pelajarannya siswa yang memilih jurusan IPA biasanya tertarik pada ilmu dan sains. Yang tadi yang pilih sekolah SMA, apakah kalian minat benci bidang sains? Farel, minat Farel minat dan bidang sains. Bukan suami. Teknologi, juga yang lingkungan atau penelitian. Selanjutnya ibu tanya nih, siapa yang ingin sekolah SMA-nya dengan jurusan IPS? Ya. Ibu yang jadi profesor. Ya, Azafrafi. Azafrafi, Farah dan Fatia. Kalian, kenapa kalian memilih dengan jurusan IPS? Karena di jurusan IPS ada matematikanya seperti belajar ekonomi. Ya, ekonomi tentang debit. Ini kan dari ya. Ada masih tinggal di mana? Nah, jadi yang Bang, sebentar. nah, dengan jurusan IPS ini, jurusan IPS ada pelajaran seperti sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, dan lainnya. Ini termasuk di bidang sosial. Nah, biasanya yang minat dengan jurusan IPS yaitu meminat ke bidang sosial, ekonomi, menjadi orang dan ilmu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, tadi kan ada jurusan IPA sama IPS, terus yang minat di SMA-nya dengan jurusan bahasa dan bahasa. Yang minat dengan jurusan bahasa Sarif, dengan jurusan apa? Dengan jurusan apa? Tadi nggak ada angkat-angkat dong. Nggak ada buka-buka. Saya sudah langsung. Jadi jurusan yang ada di SMA ada IPA, ada sama bahasa. Nah, yang tadi yang memilih bahasa Sarif sama Naomi kan? Ya. Tadi iya sama Sarif. Dinda sama Sarif dengan jurusan bahasa kalian akan belajar dari bahasa Indonesia juga ada bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman dan Jepang. Nah, selanjutnya ada yang berminat dengan sekolah SMK? Dari
Kalau dengan sekolah SMK ini bisa kalian jalani untuk berkuliah, bisa langsung terjun ke dunia kerja tanpa kalian harus berkuliah. Tapi kalau kalian ingin mendalaminya, bisa kalian pernah berkuliah tapi dahulu kalian juga dapat di Badonia di sekolah SMK jurusannya. Jadi ini materi mengenai sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP. Nah, ini mengenai masalah bagaimana sekolah lanjutan setelah lulus SMP, ada sekolah SMA, SMK, sama MA. SMA tahu kan? Sekolah menengah atas. Oke. Yang SMK sekolah menengah. Nah, kalau MA sekolah MA madrasah aliyah. Sama MA. SMK yaitu sekolah menengah atas. Pendidikan 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 12. Di dalam SMK, pelajarannya yaitu menekankan pada teori yang mendalam dari berbagai rumusan ilmu pengetahuan. Di SMA, kalian akan dihadapkan 3 jurusan, yaitu jurusan IPA, IPS, sama bahasa. Di 93 masih ada yang bingung, nanti kalian mau lanjut kemana? Coba yang masih bingung angkat tangannya. Jadi yang angkat tangan tadi masih bingung mengenai sekolah lanjutan, kalian mau lanjut kemana? Ya, karakteristik di SMA, yang pilih SMA tadi siapa? Yang pilih sekolah lanjutan di SMA. Karakteristik di sekolah SMA. Yang pertama, memiliki penguasaan teori yang baik. Yang kedua, yang ini yang diberikan pengetahuan. Yang ketiga, banyak teoris tetapi karena bermanfaat untuk melakukan jenjang oke. Yang keempat, lulusan SMA bagaimana segala orang ada lebih luas karena dari banyak bidang. Selanjutnya di SMK. Tadi apa kepanjangan dari SMK? Ada yang mau lanjut ke SMK? Kedepannya mau jadi apa? Kedepannya mau jadi apa? Kalau misalnya dia pilih apa? Kesimpulan sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP.
Rifa. Rifa, coba sebutkan mengenai sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP. Setelah lulus SMP, pilihan utama adalah melanjutkan ke SMK, SMA atau madrasah tergantung pada minat pendidikan masing-masing. SMA lebih banyak pada kesiapan sedangkan SMK kan di sekolah jalan integrasi lebih praktis. Baiknya dikembangkan agar sesuai dengan cita-cita sehingga pendidikan yang diambil dapat menjadi dasar keluarga meraih masyarakat yang sukses. Kesimpulan kedua mengenai sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP. Ibu minta Rafael, coba simpulkan mengenai sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP. Kesimpulan mengenai sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP. Asraf. Enda. Bilang nggak ada orang sama temannya. Yang lain jangan ada yang ribut. Katakan temannya. Kalau nggak itu suruh ke depan. Coba lah tolong sekali. Rami Siva. Kalian di depan nggak mau? Udah, kesimpulan mengenai sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP. Kesimpulan karena waktu kita sudah habis, ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah aktif dan berpartisipasi mengenai topik kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.